8 ayat 23 berkata gini, juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga, dan tanah yang di bawahmu pun menjadi besi. Apa artinya? Langit jadi tembaga itu artinya gini, hujan gak turun-turun, berkat Tuhan dalam hidup kita tuh kayak tertahan. Proyek banyak tapi gak ada yang goal. Duit keluar banyak, udah kerja keras tapi gak untung. Kayak berkat tuh tertahan. Ada yang masuk sedikit, keluarnya banyak. Itu berkat yang tertahan. Doa-doa yang kayaknya kok gak sampai ke hadirat Tuhan. Gak nembus hadirat Tuhan. Kita doa tuh kayak gak dijawab. Ini bicara soal langit yang jadi tembaga. Kemudian tanah menjadi besi. Bicara soal kegagalan usaha. Kegagalan panen. Kemiskinan karena tanah tidak lagi memberi hasilnya. Bahkan mungkin ada yang sudah capek-capek bercocok tanam, sudah nabur, sudah invest, tapi gagal panen. Investasinya merugi. Ini adalah kutuk yang membuat orang jadi miskin. Banyak utang. Dari kedua ayat ini, saya menyimpulkan bahwasanya berkat dan kesuburan itu tergantung dari hubungan kita sama Tuhan. Saya saran, ini bukan metode ya, saya mau saran aja. Kalau Anda ada yang menikah dan bergumul, kok sulit punya keturunan, coba bangun mesbah, bangun hubungan dengan Tuhan. Karena dia sumber kesuburan kita, amen. Nah, solusi untuk mematahkan kutuk secara cepat, yang pertama, bertobat sungguh-sungguh. Kalau ada yang ngalamin gini, kok sakit penyakit turun-temurun, kok miskin turun-temurun, kok perceraian turun-temurun, kok penyakit mental turun-temurun. Dengar, bertobat sungguh-sungguh. Alkitab mengajarkan pertobatan yang sungguh-sungguh adalah kunci memulihkan hubungan dengan Tuhan. Katakan amin. Dan membatalkan konsekuensi kutuk dalam hidup kita. Minta pengampunan Tuhan. Bahkan kalau ada kesalahan orang tua mungkin, mintakan ampun. Sehingga ada pemulihan. Dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14 dikatakan gini, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Baca sama-sama, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Tadi saya bilang langit tidak bisa menurunkan hujannya, berkat tertahan, dan bumi seperti tidak memberikan hasilnya. Hanya bisa dipatahkan dengan kerendahan hati dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Amin. Berbalik sama Tuhan. Pertobatan itu menutup celah yang tadinya digunakan iblis untuk menguasai hidup kita, mendatangkan kutuk atas hidup kita. Pengampunan Tuhan menghapus hak iblis atas hidup kita. Waktu saya terbatas, ayatnya di 1 Yohanes 1 ayat 9. Solusi mematahkan kutuk yang kedua, menyerahkan hidupmu sungguh-sungguh kepada Kristus. Karena segala bentuk kutuk dalam hidup manusia bisa dipatahkan total dengan kuasa darah Yesus. Kuasa darah Yesus, dia sendiri menjadi kutuk bagi kita. Galatia 3 ayat 13, kita baca sama-sama karena ini ayat kemenangan kita. 3, 2, 1. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada yang tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Karya penebusan Kristus membebaskan kita bukan hanya dari dosa, tapi kuasa darahnya membebaskan kita dari segala kutuk-kutuk yang membelenggu hidup kita. Katakan amin. Ketika kita bertobat, memberi hidup kita untuk Tuhan, mengakui Kristus sebagai juru selamat Tuhan dan Raja di hidup kita, saya percaya kita sedang berpindah dari di bawah hukum kutuk Taurat menjadi di bawah hukum kasih karunia Kristus. Amin. Tuhan berkuasa mengubah kutuk itu jadi berkat dalam hidup kita. Katakan sama-sama, Tuhan berkuasa mengubah kutuk jadi berkat dalam hidup saya. Zakaria 8 ayat 13, kita baca ayatnya. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu sehingga kamu menjadi berkat. Katakan amin. Janganlah takut dan kuatkanlah hatimu. Yuk, yang pertama tadi, supaya lepas dari kutuk, bertobat sungguh-sungguh. Amen. Minta ampun sama Tuhan, rendahkan hatimu. Yang kedua, serahkan hidupmu sungguh-sungguh bagi Tuhan. Dan punya iman bahwa
Kristus lewat penebusannya di kayu salib telah menyucikan, menguduskan, dan mematahkan segala kutuk dalam hidupmu, termasuk keturunanmu. Katakan amin. Yang terakhir, kalau Anda pernah terlibat dalam penyembahan berhala, dalam okultisme, Anda harus membuang dan membakar semua barang-barang terkutuk yang pernah digunakan untuk penyembahan berhala maupun okultisme. Ayatnya ada di Yesaya 30 ayat 22. Engkau akan menganggap